البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Utsaimin rahimahullah masih membahas poin-poin kesimpulan dari penjelasan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala tentang prinsip-prinsip tafsir muhimmah. Oh, berarti ini masih pertengahan dari kalam Syekhul Islam ya. Tayyib. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya bagaimana cara kita mengetahui rusaknya suatu tafsir, yang pertama adalah dengan rusaknya akidah orang yang menafsirkan. Dan terkadang dengan cara kita mengetahui rusaknya isi penafsiran mereka itu sendiri. Imma dalilan ala qaulihim, karena boleh jadi Al-Quran yang sedang mereka tafsirkan itu justru adalah dalil tentang ucapan mereka, au jawaban anil mu'aridilahum, atau sebagai jawaban terhadap orang yang menentang untuk mereka. Dan ini semua telah dibahas pada pertemuan yang dulu. Yaitu sebenarnya tafsir itu selalu akan membantah mereka sendiri, yaitu ayat-ayat yang mereka tafsirkan itu justru akan membantah akidah mereka sendiri. Dan boleh jadi dari lafaz-lafaz yang ada atau huruf-huruf yang ada di dalam ayat tersebut sendiri akan membatalkan tafsir mereka sendiri. Dan ini sering dibuktikan seperti itu. Mereka mengatakan begini, ternyata kita lihat ayat ini kalimatnya polanya begini, maka ini justru membantah kalian begini dan begini. Wa min haula man yakunu hasanal ibarah fasihan. Di antara mereka ada orang yang ungkapannya itu bagus dan dia fasih. Wa yadussul bid'a fi kalamih, dan dia menyusupkan kebid'ahan-kebid'ahan di dalam ucapan dia. Dengan ungkapan yang indah dan bagus, ternyata ada racun yang dia masukkan. Wa aktsarun nasi la ya'lamun, dan kebanyakan manusia tidak tahu. Ka sahibil kasyaf, seperti pengarang kitab Al-Kasyaf, yaitu Az-Zamakhsyari itu. Tayyib. Wa nahwih, dan yang orang-orang yang seperti mereka. Ya, kebanyakan ahlul bidah yang menafsirkan, tidak mungkin dia menafsirkan dengan dengan bahasa dengan akidah yang benar. Pasti akan memasukkan bid'ah di situ. Kecuali kalau dia sendiri bid'ahnya dalam suatu perkara, sementara untuk perkara yang lain dia ikut kebenaran, maka boleh jadi untuk perkara yang lain dia benar. Ketika membantah Nasara mungkin nggak ada kesalahan di situ. Tapi ketika membahas masalah Allah Ta'ala istiwa, mungkin akan nampak di situ, di sela ucapan dia. Hatta innahu yurawwaju ala khalqin katsir mimman la ya'taqidul batil min tafasirihimul batilah masyaallah. Yurawwaju sepertinya yaruju. Yurawwaju berarti ada upaya dari orang-orang. Tapi sebenarnya yaruju yaitu ucapan dia tadi, tafsir dia tadi laris. Yaitu dipakai oleh orang yang banyak yang sebenarnya tidak memiliki akidah yang batil dari tafsir-tafsir mereka. Yaitu tidak memiliki akidah yang batil. Tetapi apa tadi perkara yang laris yang mempengaruhi mereka, yaitu tafsir-tafsir yang batil tadi. Maksudnya bagaimana? Yaitu boleh jadi karena para ulama tadi belajar tafsirnya kepada siapa itu? Zamakhsyari, dan ini banyak. Terutama orang-orang sebelum Syaukani, memang mereka hampir di seluruh kitab-kitab mereka untuk mempelajari tafsir, berarti disebutkan di situ belajar tafsir Al-Kasyaf dari sisi i'rabnya, dari sisi balaghahnya, dari sisi hadis-hadisnya dan seterusnya, walaupun semua itu tidak perlu diambil dari dia. Kebanyakan dari para ulama dalam biografinya seperti disebutkan oleh Syaukani di dalam Badrut Thaliq selalu menyebutkan belajar kasyaf kepada fulan dan seterusnya. Akibatnya walaupun dia tidak dia bukan Mu'tazilah, boleh jadi tafsir yang dia buat setelah itu akan ada kesan. Disebabkan karena gurunya adalah pengarang Al-Kasyaf. Dia nggak punya akidah Mu'tazilah, tapi kalam-kalamnya terpengaruh, terkesan dari dari kalam syekhnya tadi. Kenapa? Karena akidah batilah tadi dan bid'ah tadi sangat halus. Makanya disebutkan di sini yadusul bid'ah fi kalamih, yang mana wa aktsarun nas la ya'lamun. Dia menyusupkan bid'ah di sela-sela ucapan itu dalam keadaan manusia nggak tahu. Dan ini sering terbukti di dalam di dalam tafsir-tafsir para ulama, bukan semua ulama.
Qaidah, ketentuan. Wa fil jumlah man adala an madzhabis sahabati wat tabi'in, kata Syekhul Islam, secara keseluruhan barang siapa menyimpang, memesong dari madhab-madhab para sahabat wat tabi'in wa tafsirihim, dan tafsir mereka, ila ma yukhalifu dzalik, menyimpang dari itu menuju kemana? Menuju kepada perkara yang menyelisihi itu, kana mukhti'an fi dzalik, maka dia akan keliru. Karena menjauh dari kebenaran pasti apa? Akan masuk kepada cabang yang lain, masuk kepada jalan yang lain. Bal mubtadi'an, bahkan apa? Dia akan menjadi mubtadi'. Wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uh, walaupun dia adalah seorang mujtahid yang diampuni kesalahannya. Kalau kita kumpulkan kalam-kalam Syekhul Islam tentang ini, maka ini menunjukkan bahwasanya maksud mubtadi' di sini adalah bukan mubtadi' secara syar'i, tetapi apa? Secara lughawi, yaitu dia bukan hanya salah, tapi dia berbuat bid'ah. Walaupun apa, boleh jadi Allah mengampuni dia karena dia ijtihad. Bukan mubtadi' yang betul-betul apa harus ditahdir, bukan. Tapi ini kembali kepada makna bahasa. Seperti apa itu sabda Rasulullah kepada para sahabat, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali sepeninggalku sebagai orang-orang kafir. Yaitu apa? Sebagian kalian memenggal leher orang lain. Bukan berarti sahabat itu kafir, tapi apa? Orang-orang yang berbuat seperti perbuatan orang kafir. Yaitu kembali kepada makna bahasa. Bukan berarti betul-betul mereka kafir. Sebagaimana ini, bukan berarti dia adalah betul-betul mubtadi', tapi apa? Orang yang berbuat bid'ah. Sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam di dalam apa? Iqtida' Shiratal Mustaqim dan lain-lain. Kenapa? Karena seorang mujtahid yang asli, kalaupun dia salah, dia tidak dinamakan sebagai mubtadi'. Cuma apa? Ucapannya bid'ah dan keliru. Itu kalau dia mujtahid yang asli. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.